Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya, meskipun dalam kondisi yang masih dalam pandemi. Mudah-mudahan kita bisa belajar, tetap semangat, jangan lupalah jaga kesehatan. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Ustadz meskipun belum tatap muka langsung ya, dan Ustadz juga masih bingung kalian itu yang mana, siapa, bagaimana, tapi tidak apalah. Dan kalian pun mungkin bingung Ustadz ini yang mana. Insya Allah nanti di waktu yang sudah ditetapkan kita akan ketemu, kita akan bertatap muka untuk bisa belajar bersama-sama. Oke, untuk mengefisiensikan waktu agar tidak terlalu lama, tidak terlalu memakan banyak kuota, sekarang kita akan mulai masuk materi yang kedua, yaitu materi tentang pembahasan prakarya dan kewirausahaan di kelas 10. Bagi kalian yang pernah belajar prakarya di tingkat SMP atau MTS, itu kita lebih banyak praktik membuat sesuatu karya. Nah, di MA atau di Mualimin ini ada nilai kewirausahaannya, ada nilai value-nya yang bisa kalian kembangkan dari prakarya menjadi sebuah karya sehingga punya nilai entah dari sisi manfaatnya, benefit, atau dari sisi keuntungannya, profit. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustadz akan coba bahas tentang prakaryanya dulu. Kita akan mengulas sedikit ya materi prakarya yang ada di tingkat MTS ataupun SMP. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang prakarya. Prakarya ini akan kita coba bahas dari 3 sudut pandang atau 3 pertanyaan. Pertama, what, apa itu prakarya? Who is a prakarya? Siapa sih yang mempekerjakan prakarya? How, prakarya. Bagaimana sih cara kita membuat suatu karya atau perencanaan karya? Kita bahas dari sisi what-nya dulu. What di sini Ustadz sudah bagi ke dalam beberapa 3 poin inti. Yang pertama adalah prakarya dari sisi bahasa. Ini sudah diambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Prakarya ini terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama ada pra, yang kedua ada karya. Pra ini artinya belum. Karya suatu pekerjaan, hasil buatan atau ciptaan. Jadi kalau kita simpulkan, prakarya adalah hasil karya berbentuk produk atau jasa yang belum jadi. Misal kalian mau bikin keripik tapi kalian masih coba-coba, berarti masih prakarya. Kalian mau bikin pakaian tapi kalian masih buat sketsa, buat sampel, dicoba enak apa enggak, bisa ketika dipakainya kalau dalam sisi kerahnya itu lahak atau tidak, itu baru sampel. Jasa, misalkan kalian ingin jadi guru tahfidz, misalkan kalian belum bisa membuat suatu jasa dalam prakarya, tapi kalian harus belajar dulu bagaimana cara mengajar yang baik. Dicoba dulu, diuji coba dulu. Misalkan metode hafalan A cocok nggak untuk diri sendiri, ketika cocok baru kalian bisa coba untuk orang lain. Jadi nanti hasil dari prakarya itu akan menghasilkan suatu prototype of concept, yaitu sampel atau contoh dari suatu produk atau jasa. Jadi kan fokusnya ke jasa dulu, ke contoh dulu, mau itu produk ataupun jasa. Oke, Ustadz, yang dibahas di prakarya apa sih sebenarnya? Kita harus buat sampel seperti apa? Oke, kalau kita lihat kurikulum prakarya, ini ada beberapa jenis karya yang dikembangkan di tingkat sekolah. Yang pertama tentang handicraft, yaitu kerajinan. Boleh kerajinan tangan, ya, kerajinan yang sifatnya dikerjakan oleh tangan, bisa membuat anyaman, membuat hiasan khas daerah dan sebagainya, itu dari kerajinan. Maksudnya adalah cultivation, yaitu budidaya hewan, tumbuhan dan sebagainya, itu bagian dari prakarya. Kan ada uji coba dulu ya, kalau kita mau budidaya sesuatu, nggak mungkin kita mau nanam padi tiba-tiba 1 hektar kita nanam, bagaimana kalau gagal. Misalnya kita coba dulu dalam satu petak, kita kembangkan kemudian dan sebagainya. Yang keduanya ada di bahan processing, itu pengolahan. Ini biasanya pengolahannya akan erat kaitannya dengan makanan, minuman, apapun itu yang berkaitan dengan pengolahan hewani maupun nabati.
Kalau di handicraft juga ada pengolahan, tapi lebih ke arah fashion, misalkan kayak pakaian dan sebagainya. Yang keempatnya adalah engineering, rekayasa. Nah, ini kita membuat piranti lunak, kayak misalkan percobaan robotik, kayak misalkan percobaan apapun dan sebagainya. Nah, untuk di Mualimin ini Ustaz tidak akan membatasi kalian mau berkarya apapun. Kalian suka kerajinan, silahkan kalian membuat karya di bidang kerajinan. Kalian suka budidaya, silahkan kalian buat sesuatu yang sifatnya berbudidaya. Kalian suka mengolah mangga, mengolah apapun silahkan. Kalian suka direkayasa atau teknik engineering dan apapun silahkan kalian berkarya di sana. Ustaz, aku nggak bisa bikin produk, aku bisanya bikin jasa. Jasa apa? Misalkan saya bisanya gambar, Ustaz. Oke, kamu tinggal kembangkan saja kerajinan di bidang gambar. Kamu mau gambar apa? Sketsa, lukisan atau apapun itu yang akan menjadi jasa kamu. Ya, jadi paham ya, untuk jenis karya ini ada 4, ada handicraft, cultivation, processing, dan engineering. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Ini itu dari what itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kalian ada yang kurang jelas atau apa, bisalah kita di lain waktu untuk berdiskusi. Selanjutnya adalah who. Siapa sih yang terlibat dalam prakarya ini? Oke, kalau Ustaz bikin ringkasannya ini sebenarnya tidak terlalu banyak yang dilibatkan. Pertama ada pembuat atau pencipta. Siapa di sini? Ya bisa kalian, bisa orang lain, bisa Ustaz sendiri. Misal Ustaz membuat suatu produk ayam goreng, berarti Ustaz yang membuatnya, Ustaz penciptanya. Keduanya ada penikmat atau pengguna. Ini adalah target siapa nanti yang akan menikmati produk atau jasa kita. Kalau Ustaz jualan ayam goreng misalkan, yang jadi targetnya ya bisa anak sekolah, orang kantoran, sebagainya. Selanjutnya ada proses uji coba, trial and error. Nah, ini siapa yang terlibat di sini? Ada pembuat, ada penikmat. Ketika Ustaz buat ayam goreng, berarti Ustaz harus memperkarya diri Ustaz sendiri dengan proses trial and error tadi. Terus kita Ustaz uji cobakan kepada penikmat, calon konsumen yang akan menikmati ayam goreng Ustaz. Enak atau tidak? Kalau ada yang kurang, kita masih bisa perbaiki. Jadi who ini adalah siapa yang terlibat dalam proses prakarya ini. Selanjutnya who adalah yang terakhir adalah how. How ini bagaimana cara kita berkarya. Ingat, prakarya ini adalah berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Berarti di situ akan menjunjung tinggi nilai proses, bukan kepada hasil semata. Kalian pengen punya produk atau jasa yang baik, ya berproses lah, bertrial and error lah, berani mengambil resiko lah. Itu ada di proses, ada perencanaannya, ada nanti uji cobanya dan sebagainya. Itu ada di proses. Yang keduanya, perhatikan nilai benefit dan value-nya. Meskipun kalian hanya baru membuat sampel, jangan asal-asalan membuat sampel. Karena apa? Sampel ini nantinya akan ditarik menjadi suatu produk ataupun jasa. Perhatikan manfaatnya dan nilainya. Misal, Ustaz bikin ayam goreng, apa sih benefitnya ketika kalian makan, ketika Ustaz menjual ayam goreng? Manfaat yang bisa diharapkan adalah, kalau kita jual makanan, manfaat pertama adalah harus enak, kedua kenyang, ketiga murah. Bisa nggak Ustaz dapetin ini? Kalau misalkan produk ayam goreng Ustaz bisa, berarti nanti Ustaz akan mendapatkan nilai. Nilai ini yang ujung-ujungnya adalah ke poin ketiga, yaitu Ustaz akan mendapatkan profit. Sama halnya dengan kalian kalau misalkan pengen berwirausaha di bidang hijab misalkan, bidang fashion. Kalian harus manfaat dulu. Apa sih manfaat orang pakai fashion kalian? Oke, nyaman, menutup aurat dan sebagainya. Oke, ketika kalian punya itu, kalian punya nilai dan ada keuntungan di sana. Kalian misalkan, Ustaz aku mah pengen buka kursusan, pengen buka bimbel dan sebagainya. Oke, manfaat apa yang bisa kalian munculkan dari benefit itu, dari bimbel itu? Ustaz aku cita-citanya nggak mau jadi kewirausahaan, tapi aku pengennya jadi dokter. Oke, bisa, tapi kamu harus jadi dokter yang seperti apa? Dokter yang punya jasa seperti apa? Punya manfaat dan nilai seperti apa sehingga orang mau datang lagi ke kamu untuk berobat di kamu, sehingga itu akan menjadi profit untuk kamu. Nah, itulah pembahasan sedikit tentang prakarya ya. Jadi prakarya ini adalah fokusnya kepada bagaimana kita menciptakan suatu rancangan produk, sample of product, prototype of product, sehingga kita bisa menilai produk kita untuk dimasukkan ke tahap selanjutnya, itu dalam tahap kewirausahaan. Kewirausahaan nanti hanya lebih teknis lagi, kita akan memahami tentang bagaimana konsep-konsep suatu diri sehingga kita bisa berkarya melalui potensi yang kita miliki.
Itu saja mungkin ya untuk pertemuan hari ini, untuk pembahasan materi hari ini, prakarya dan kewirausahaan. Ustaz hanya fokus dulu di prakaryanya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya Ustaz akan membahas lebih mendalam lagi tentang kewirausahaannya, tentang karakteristik dan sebagainya. Nah, itulah untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa dimaksimalkan oleh kalian. Bagi kalian yang belum memiliki kuota ataupun pulsa sebagainya, bisa kalian mengikuti kelas Ustaz pada waktu yang sudah kalian sempat. Mudah-mudahan kalian sehat ya, tetap semangat, teruslah belajar. Ini fase awal kalian di kelas 10, dan Ustaz doakan semoga kalian betah belajar di MA Pertis Tarogong. Salam untuk keluarga. Jangan lupa sholat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.